Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bela 500 videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas Anda menjadi miliarder. Coba berjalanlah seperti ini. Hanya sebagai ilustrasi dan maaf tidak bermaksud kurang menghargai pekerjaan tertentu. Jika Anda berbicara dengan petugas kebersihan, tukang sapu jalanan yang dijumpai di sekitar Anda dan kemudian bertanya, apakah dia akan menjadi miliarder di masa depan? Kira-kira apa jawabannya? Dia mungkin akan berpikir bahwa Anda orang aneh. Tetapi tidak aneh jika Anda bertanya kepada mantan petugas kebersihan yang sudah berhasil mandiri secara finansial melalui usaha yang dibangunnya selama. Memang tidak semua orang mengalami. Dibutuhkan kegigihan lahir batin dan pantang menyerah, bahkan jalan berliku jika memang seseorang ingin merubah nasib. Apalagi jika lingkungan, keluarga, dan koneksi kurang mendukung. Jika adalah hak setiap manusia boleh merubah nasibnya, maka kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup bukanlah hasil dari apa yang kita miliki, melainkan bagaimana kita hidup. Apa yang kita lakukan dengan hal-hal yang sudah ada pada diri dalam membuat perbedaan besar dalam hidup. Pendekatan di dalam praktek Law of Attraction adalah be kemudian behave, menjadi terlebih dahulu sesuai yang dicita-citakan. Maka kemudian kita akan memiliki hal-hal ini dan itu. Bisa mengajukan pertanyaan ini saat berada di depan cermin setiap hari. Anda melihat diri Anda sebagai siapa? Apapun jawaban Anda benar. Anda hanya menjadi sesuai yang Anda pikirkan. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak cukup baik, itu karena Anda belum pernah melakukan hal-hal yang akan membuat Anda cukup baik selama ini. Jika Anda berpikir bahwa Anda percaya diri, maka Anda benar-benar percaya diri. Karena Anda akan melakukan hal-hal yang akan semakin meningkatkan kepercayaan diri ini. Dan Anda sangat yakin bahwa itu benar. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan pikiran kita terwujud dalam perilaku kita yang 100% menentukan masa depan kita. Kemudian upaya yang menjadi sukses dalam meningkatkan diri bisa juga melibatkan orang lain. Seperti jika Anda ingin mendapatkan keterampilan baru atau menghilangkan kebiasaan buruk, carilah orang, baik di dalam maupun di luar organisasi Anda, yang ingin melakukan hal yang sama dan bertemulah secara teratur. Anda juga dapat bergabung dengan komunitas pembelajaran online, grup diskusi, atau kursus. Dengan bertukar empati, kisah sukses, dan wawasan, Anda dapat membangun kepercayaan diri dan komitmen untuk mengatasi kemunduran dan mempercepat penerapan perilaku baru. Anda juga dapat saling membantu keluar dari kebiasaan buruk. Yang terpenting, Anda menciptakan rasa memiliki atas kesuksesan satu sama lain yang menghasilkan perubahan. Ada salah satu teknik yang bisa dipraktekkan di mana saja atau kapan saja. Anda dapat melakukan dalam perjalanan ke tempat kerja, dalam perjalanan ke rumah, saat duduk di mobil terjebak kemacetan, dan lain-lain. Metodenya adalah dengan melangkah dengan penghayatan emosi ke dalam versi diri Anda ingin menjadi. Wujudkan energi dari pengalaman itu dan benar menjalani hari Anda sebagai orang itu sambil menjalani pengalaman mereka. Dulu teman-teman sekolah pernah mengatakan cara berjalan saya mirip dengan Pak B, guru fisika semasa SMA. Saya mengagumi beliau, pelajaran fisika menjadi mudah bagi saya. Saya menghayati sebagai orang yang menyukai pelajaran fisika. Bahkan saya kemudian diangkat sebagai asisten praktek beliau di laboratorium fisika. Saya menjalankan metode ini tanpa sengaja, karena memang saya sangat mengagumi Pak B ini sebagai pribadi. Jika Anda mengagumi seseorang dengan sepenuh hati, menghayati menjadi dia, akhirnya Anda menjadi seperti dia. Cara berjalan Anda seperti versi diri yang baru, berbicara seperti versi itu, melakukan hal-hal seperti orang itu, dan lain. Jadi tanyakan pada diri sendiri, bagaimana rasanya menjadi orang itu? Dan kemudian mewujudkan apa yang Anda pikir adalah jawabannya. Anda ingin tubuh Anda mulai terasa seolah-olah ini benar terjadi. Aktor, musisi, mahir melakukan ini. Bahkan beberapa pebisnis menggunakan cara ini. Termasuk jika kalau mengidolakan orang tertentu. Gaya bicara, cara berpakaian, cara berjalan, dan lain-lain mirip dia. Sangat menghayati, sangat berguna dalam menguasai keterampilan tertentu. Kenapa tidak sebagai seseorang yang sukses atau miliarder? Anda benar-benar
seorang aktor ketika Anda melakukan ini. Anda sedang bermain peran yang meyakinkan yang Anda bisa. Anda berjalan seperti versi diri yang baru, berbicara seperti versi itu, dan melakukan hal-hal seperti orang itu, dan lain-lain. Jadi, menghayati karakter ini, masuk ke dalam karakter dan benar-benar memainkan peran, seolah-olah Anda tampil untuk dunia, untuk pikiran bawah sadar Anda, dan untuk seluruh alam semesta. Kuncinya, menghayati peran sebagai seseorang, versi terbaru dari diri Anda. Sebagai orang yang sukses dengan profesi tertentu, sebagai miliarder atau sebagai apapun. Cari di mana Anda bisa memiliki penghayatan yang paling maksimal dan paling nyata. Anda mengagumi seseorang sepenuh hati, menghayati menjadi dia, akhirnya Anda menjadi seperti dia. Anda benar-benar menjadi perwujudan berjalan dari versi baru Anda ini yang dengan penuh semangat memberitahu semesta bahwa Anda sedang mencocokkan vibrasi kebahagiaan atau kesuksesan apapun itu untuk sesuatu yang ingin Anda capai. Jika memungkinkan, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bisa menjadi panutan, mulai selektif dengan siapa Anda bergaul. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang lebih pintar dan lebih berpengalaman dari Anda. Kalau bagi saya ini mudah, mengingat di dalam bisnis saya pasti bertemu dengan klien-klien yang memiliki tingkat kesuksesan dan pengalaman yang melebihi saya. Dengan mereka ini saya bisa menjalin pertemanan yang lebih intens, sehingga terjadi penyelarasan energi di mana secara level saya akan bisa meningkat. Memiliki panutan bisa penting. Seorang panutan akan meningkatkan standar Anda. Seorang panutan tidak akan membiarkan Anda berpuas diri. Menemukan panutan atau mentor akan memicu pikiran Anda karena mereka memainkan permainan di level yang lebih tinggi dari Anda. Ada kata-kata bijak dari Denzel Washington, seorang aktor. Jika Anda bergaul dengan 5 orang yang percaya diri, Anda akan menjadi yang ke-6. Jika Anda bergaul dengan 5 orang cerdas, Anda akan menjadi yang ke-6. Jika Anda bergaul dengan 5 orang jutawan, Anda akan menjadi yang ke-6. Jika Anda bergaul dengan 5 orang titik-titik, teruskan sendiri. Saat Anda mengejar tujuan terbesar Anda, rintangan akan muncul. Mereka menguji karakter, tekad Anda, dan memisahkan yang lemah dari yang kuat, yang serius dari yang tidak sungguh-sungguh. Menjadi kuat, sungguh-sungguh dan percaya diri, terutama saat rintangan besar menghadang. Dengan pola pikir ini, Anda mampu menghadapi rintangan apapun dan mengatasinya. Tapi lakukan dengan pertimbangan matang dan kepala dingin. Analisis hambatan Anda dengan cermat, lihat itu sebagai kesempatan untuk membantu Anda tumbuh sebagai pribadi. Kualitas apa yang dapat Anda kembangkan? Cara kreatif apa yang bisa Anda gunakan untuk memanfaatkan hambatan tersebut? Baiklah pemirsa, itu bagian ke-252 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.